Salah satu cara untuk kita memperbaiki diri kita ialah dengan mengetahui apa kelemahan kita. Organisasi perniagaan pun macam itu. Apa kekuatan sebuah organisasi? Apa kelemahan dia? Apa peluang yang dia ada? Apa ancaman yang dia ada? Jadi, tajuk kita hari ini ialah analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Oke, salah satu cara untuk kita memperbaiki diri kita ialah dengan mengetahui atau dengan menyadari apa kelemahan kita. Oke, contoh. Katakan kamu suka menangguh kerja. Jadi kamu atasi kelemahan itu untuk memperbaiki diri sendiri. Atau banyak menggunakan masa bermain game. Bermain game oke, Wah. Tapi kalau katakan keterlaluan, dia akan membazir masa dan mungkin kerja-kerja yang lebih penting tidak akan jadikan. Nah, itu contoh dia. Jadi kalau kita menyadari kelemahan itu dan kita perbaiki, kita lawan, kita atasi, maka mudah-mudahan kita akan memperbaiki kehidupan kita. Macam itu juga, kalau kita mengetahui kekuatan kita, rajin membuat nota, rajin mengulang kaji, kasih up itu bahagian itu yang kekuatan ini. Kasih rajin lagi membuat nota, kasih kekal, kasih maintain itu momentum dia. Rajin mengulang kaji, ulang kaji semua subjek. Maka dengan itu dengan kita mengetahui kelemahan dan kekuatan itu, maka kita sebenarnya memperbaiki diri kita dengan lebih lagi. Jadi, organisasi perniagaan pun macam itu. Dengan mengetahui apa kekuatan sebuah organisasi, sebuah syarikat, apa kelemahan dia, apa peluang yang dia ada, apa ancaman yang dia ada, itu akan dapat membantu pencapaian mereka. Apa yang menghalang diatasi, dia lawan, apa ancaman dia, persaingan. Jadi, tajuk kita hari ini ialah analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang, yaitu dalam bahasa Inggris strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Dan ini yang dijadikan oleh mana-mana syarikat ataupun organisasi untuk memperbaiki performance, prestasi sebuah syarikat. Jadi apa sebenarnya analisis SWOT ini? Sebelum itu, kan analisis SWOT ini adalah kawan kepada ini, kawan kepada ini yang kita belajar sebelum ini. BCG, yaitu BCG ini dia meletakkan atau meletakkan apa itu? Mana keluaran dia? Di keluaran yang bintang yang bagus kah? Yang sedang-sedang kah? Lembu konten kah? Atau anjing? Anjing ini yang teruk sudah betul. Jadi dengan mengetahui di mana keadaan kita boleh memperbaiki diri kita, boleh memperbaiki itu perniagaan. Jadi pendekatan strategik yang kedua untuk kali ini ialah yang ini. Dipanggil analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang. Macam tadilah. Kalau kita tahu kelemahan kita boleh atasi. Kalau kita tahu kekuatan kita boleh kasih up dia. Tapi kita perlu cari apa kekuatan, apa kelemahan, apa ancaman, peluang dalam diri kita, dalam organisasi kita. Jadi analisis SWOT adalah analisis untuk mengukur kekuatan. Dia kenal pasti kekuatan dia, apa kelemahan, apa peluang-peluang yang ada supaya boleh diambil, dan ancaman. Kalau kita tahu ini halangan kita ialah persaingan yang begini, kita perbaiki itu kepada sebuah organisasi. Jadi untuk yang ini, kalaulah soalan ditanya dalam periksaan, maka kita perlu ada raja dia macam ini. Dia ada 4 kotak. Kekuatan, jangan salah letak. Dia mesti kekuatan di sini, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dia punya kedudukan macam itu. Dan dalam sini kita tulis dia persekitaran dalaman. Dalaman itu dalam organisasi itu sendiri, dalam diri kamu sendiri. Kalau kamu rajin, itu kekuatan kamu. Siapa yang rajin itu? Diri kamu sendiri. Dan ia membantu pencapaian. Kekuatan kamu itu, kekuatan syarikat itu akan membantu meningkatkan. Tapi kelemahan pula dalam diri kamu itu, dia menghalang. Kamu malas belajar lah, selalu tidur lah, selalu berjalan-jalan dengan kawan-kawan itu menghalang. Dari dalaman kamu, karena kamu terbawa-bawa ikut-ikut dengan kawan-kawan kamu. Yang peluang ini pula sebenarnya dari luar, persekitaran luaran. Peluang maksud dia adanya tempat-tempat belajar yang selesa, contoh di library kah. Jadi itu macam peluang yang perlu ambil. Ada tempat-tempat tuition kah, atau
pusat internet yang boleh dicapai untuk belajar. Itu adalah peluang dari luar. Oke, ancaman pun dari luar juga. Kawan-kawan kamu sering membawa kamu untuk pergi jalan-jalan, pergi berfoya-foya, contohlah begitu. Maksud saya pergi buat sesuatu yang kurang berfaedah. Itu ialah ancaman dan perlu kamu atasi. Oke, jadi dalam perniagaan ini, setiap ini perlu diketahui. Apa itu kekuatan? Kekuatan merujuk pada faktor dalaman. Jangan lupa ini dalaman. Organisasi yang membantu mencapai objektif organisasi. Contoh dia bagi sini, jenama yang telah dikenali. Kalau jenama itu dalam syarikat itu sudah dikenali, itu memang kekuatan. Kamu sebut saja Maggie, kamu sebut saja Colgate. Orang sudah tahu. Katakan contoh kamu sebut yang belum orang kenal. Contohnya jenama apa-apa yang kamu belum tahu. Oke, katakan jenama Singkulai. Contoh dia begitu. Mana pernah kamu dengar? Itu contoh dia. Jadi jenama yang dikenal itu sebenarnya satu kekuatan. Orang nampak saja, orang tidak perkenal kan pun orang sudah minat, orang sudah mau beli. Oh, saya mau beli ini begini nih, begitu. Oke, kelemahan merujuk pada faktor dalaman organisasi kita, dalaman sekali lagi yang menghalang pencapaian objektif. Contohnya kadar lantik henti yang tinggi. Kadar lantik henti yang tinggi maksud dia pekerja terlampau banyak terlampau banyak yang berhenti. Terus itu kamu latih lagi baru, kos lagi, baru dia mau belajar lagi, masa dia baru karena mulai bekerja itu banyak yang pecah sebab dia tidak pandai. Pas itu kecap lagi, berhenti lagi, kamu ambil lagi baru, kos mau iklan lagi, memanggil lagi, menduga. Itu lantik henti yang tinggi terpaksa menanggung kos latihan. Kos karena dia belum pandai mengajar, dia panggil lagi orang lain untuk latih. Itu contoh kelemahan dalam syarikat lah. Oke, peluang merujuk pada faktor luaran organisasi dari luar yang membantu dalam pencapaian objektif. Contohnya dasar kerajaan menggerakkan penggunaan tenaga hijau. Oke, kalau katakan sekarang ini kan penggunaan petrol dan diesel ini kurang digalakkan, bahasa menyebabkan pencemaran udara. Jadi katakanlah kerajaan menggalakkan penggunaan tenaga hijau. Contohnya penggunaan minyak kelapa sawit untuk membuat minyak petrol sebab dia kurang lambem kan. Ataupun menggunakan tenaga solar atau menggunakan tenaga baterai untuk kereta atau motosikal atau basikal. Jadi itu ialah peluang. Oh, kerajaan menggalakkan begini, bagus kita buat itu. Jadi itu ialah peluang dan banyak peluang di luar ini. Oke, dan seterusnya ialah ancaman. Ancaman merujuk kepada faktor luaran organisasi yang menghalang pencapaian objektif. Contohnya pesaing. Tengok, pesaing membuka cawangan, habislah kita masih rajin mau update macam mana dia punya strategi, macam mana dia punya kalau katakan kita menjual makanan yang sama, macam mana dia punya cita rasa, apa cara dia orang pembungkusan dia orang, macam mana layanan dia orang kepada customer, macam mana. Itu perlu kita ketahui dan kuasai untuk mau fight. Itu kita punya ancaman, yaitu persaingan. Oke, jadi dalam periksaan nanti cara untuk mengurai macam inilah kita sebut apa itu kekuatan. Kekuatan itu adalah dari dalaman, kasih tahu dalaman, dan kekuatan itu membantu pencapaian. Itu sebagai contoh. Dan kelemahan, bagi tahu kelemahan ialah persekitaran dalaman yang menghalang. Macam tadi lah, karena sebut satu kekuatan merujuk kepada faktor dalaman organisasi yang membantu. Kelemahan merujuk kepada faktor dalaman organisasi yang menghalang. Peluang merujuk kepada faktor luaran yang membantu. Kepada faktor luaran yang menghalang. Dari sini saja punya rajaninya. Oke. Mungkin dalam pemeriksaan kalau katakan kamu tiada ini pun masih boleh diterima lah macam ini. Tiada semua ini. Oke, jadi ini saja. Ini kasih di tengah-tengah lah, letak sini, ini pun letak sini, ini pun letak sini, ini letak sini. Oke, jadi bincangkan saja apa maksud kekuatan, apa maksud kelemahan, peluang dan ancaman. Oke, sebut dalaman, membantu, dalaman, menghalang, luaran. Oke, membantu, luaran, menghalang. Setiap satu itu. Oke, jadi guys, terima kasih karena telah mengikuti PDP kita pada hari ini, yaitu PDP untuk pendekatan strategik
Yang kedua, oke, coba kemarin kita sudah belajar BCG kan, analisis portfolio perniagaan BCG, yaitu memetakan itu perusahaan syarikat atau organisasi atau keluaran. Oke, dan ini ialah kedua, yaitu SWOT. Oke, ini agak populer dalam periksaan nih. Oke, kalau dia bilang uraikan analisis SWOT, jadi beginilah cara dia. Lukis raja yang ini dalam dia tidak wajib. Oke, tidak wajib. Kemudian hurai macam ini. Apa itu kekuatan, apa kelemahan, apa itu peluang, dan apa itu ancaman. Kecuali dia bagi satu konteks, katakanlah dia bagi soalan macam ini. Huraikan analisis SWOT bagi syarikat perniagaan kasut. Nah, itu kamu kena bagi contoh dia berdasarkan kasut lah. Oke, jenama yang terkenal. Oke, pesaing dia, ancaman dia ialah kedai kasut di sebelah atau penghilang kasut yang baru. Nah, kaitkan dengan kasut sekiranya dia bagi soalan poin kepada satu produk. Jadi oke guys, sekali lagi terima kasih. Sampai kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Oke, teruskan belajar, berlatih mengingat itu fakta dan huraian mana-mana yang kita sudah belajar hari ini. Sekian saja video, dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye dan selamat belajar.